pemaparan tadi ketika saya sangat fokus mendengarkan Bang Anies terkait Indonesia yang harus siap dan terlibat menjadi menjadi subjek juga di dalam perumusan ideologi baru ataupun menjawab krisis ataupun menjawab permasalahan ketimpangan segala macam yang ada di hari ini, dan ideologi ataupun arah seperti apa yang akan dituju oleh Indonesia sehingga menjadi lima negara adidaya yang ada di dunia. Terima kasih Bang Anies. Saya persilahkan. Jadi saya mau menjelaskan dulu di dalam sejarah kita itu ada dua narasi yang pernah ada yang menjadi semacam arah sejarah kita. Yang pertama adalah Pancasila. Ini adalah platform kesepakatan bersama yang merangkum semua ideologi yang ada di Indonesia. Kanan, tengah, kiri itu ada semuanya di Pancasila. Karena ide dasar yang di pertanyaan fundamental yang yang dijawab oleh Soekarno waktu beliau pertama kali memikirkan masalah itu sebenarnya adalah pertanyaan, apa falsafah dasar dari kehidupan bersama kita, dari sebuah bangsa baru, sebuah negara baru yang terdiri dari begitu banyak etnis, begitu banyak bahasa, dan ada begitu banyak kerajaan-kerajaan kecil yang dilebur menjadi satu entitas baru, yaitu Republik Indonesia. Tapi yang lebih penting lagi, ada begitu banyak aliran pemikiran dan juga agama di Indonesia. Jadi sebenarnya Pancasila itu adalah datang untuk menjawab itu. Dalam perspektif itu, Pancasila itu sebenarnya dalam perspektif itu, Pancasila tidak dipropos dari awal untuk menjadi ideologi, tetapi menjadi platform bagi kehidupan kolektif kita. Jadi ada ruang yang diberikan kepada semua ideologi-ideologi yang berkembang. Oleh karena itu, ada selalu masalah yang krusial dalam sejarah kita gitu. Apa yang disebut Pancasilais dan tidak Pancasilais. Iya kan? Misalnya, aliran ekonomi kita itu kapitalis atau sosialis. Iya kan? Nah, karena Pancasila menjadi ruang yang terbuka untuk semua tendensi itu tadi, itu sebabnya 20 tahun Indonesia merdeka dipenuhi dengan politik aliran. Dan puncaknya adalah G30S PKI tahun 65. Tapi kan di luar itu juga ada DITI. Jadi di kanan ada DITI, di kiri ada PKI, dan kemudian TNI menempatkan diri di tengah. Inilah tulang punggung bangsa yang menjaga ideologi. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi di tengah. Kan kira-kira itu sejarah kita kan. Tapi ketika Orde Baru datang, kan dia datang dengan satu tesis, satu narasi namanya pembangunan. Iya kan? Developmentalis. Pembangunan ini kan adalah antitesis sebenarnya terhadap yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Terlalu banyak demokrasi, tapi tidak ada pembangunan. Jadi orang bebas, paling tidak ya dari tahun 45 sampai tahun 55, kan kita ada pemilu tahun 55 kan yang pertama kan. Tapi kan habis itu ada dekret yang dikeluarkan oleh Soekarno tahun 59. Setelah itu baru ada sentralisasi power di situ, dan inilah yang menjadi lahan subur datangnya PKI setelah itu. Setelah tahun 59 itu. Nah, kesalahan Soekarno adalah bahwa ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat besar, jawabannya juga justru bukan ekonomi, jawabannya justru politik. Apa yang dilakukan oleh beliau? Dia mensentralisasi power. Justru ketika krisis ekonomi itu tidak bisa diselesaikan oleh negara. Itu kesalahan yang sangat fundamental. Jadi krisisnya lebih besar dari kapasitas negara, tapi Soekarno justru mensentralisasi power di tangannya. Akhirnya itu masalah waktu, itu akan terjadi ledakan. Jadi ini juga sebenarnya peringatan juga buat pemerintah sekarang bahwa sentralisasi power itu bukan jawaban atas krisis ekonomi yang sekarang kita hadapi. Itu justru bahaya gitu. Justru di saat krisis kita perlu memberikan ruang partisipasi yang luas bagi akal-akal jenius, bagi akal-akal inovator, bagi akal-akal yang kreatif untuk terlibat.
Karena kita perlu lebih banyak akal untuk terlibat untuk memberikan jawaban atas krisis itu. Nah, tapi kita kembali kepada persoalan tadi, pembangunan itu adalah narasi yang menjadi antitesis Orde Lama, makanya dia disebut Orde Baru. Kesalahan yang dilakukan oleh Orde Baru adalah bahwa dia melakukan pembangunan dan membayar ongkos pembangunannya itu dengan hilangnya kebebasan. Makanya trilogi pembangunan itu kan isinya yang pertama adalah stabilitas politik. Jadi Orde Baru melakukan penyederhanaan partai-partai. Semua partai-partai yang kanan dan tadi jumlahnya banyak, ada Masyumi, ada NU, yang lainnya semuanya dilebur jadi satu, namanya P3. Yang kiri semuanya dilebur jadi satu, namanya PDI. Baru Pak Harto membuat yang baru. Selama 30 tahun harus kita akui bahwa Orde Baru itu adalah rezim yang paling efektif melakukan pembangunan ekonomi. Harus kita akui. Cuma ongkosnya, yaitu hilangnya kebebasan. Tapi bahwa pembangunan itu adalah narasi yang menjadi arah sejarah bangsa. Tapi sekarang coba kita lihat, apa sistem ekonomi kita? Kan ke kapitalis. Iya kan? Kan kita ke kapitalis waktu. Makanya saya ingat semua analisis ekonomi tahun-tahun 70-an, 80-an kan mengatakan Indonesia ini kapitalis yang malu-malu. Kita setengah mati mengatakan Pak, kalau nggak salah Pak Bubiarto dulu ya, menggagas ide ekonomi Pancasila yang sebenarnya. Susah aja. Sebenarnya poin yang paling penting dalam ekonomi Pancasila itu keadilan sosial sebenarnya saya di situ. Tapi keadilan sosial ini kan ruang bagi kelompok kiri pada waktu itu kan. Ruang bagi sosialis pada waktu itu. Iya. Iya kan? Tapi pembangunan ini sendiri, apa mazhabnya Pak Harto waktu itu kan ini mazhabnya ke kapitalis. Nah, reformasi ini datang sebagai sintesa. Karena kita mempertemukan demokrasi dan kesejahteraan. Setelah era reformasi ini, setelah era sintesa ini, sebenarnya yang membuat kita tetap sejahtera sekarang ini kan ini hasil kerjanya Orde Baru, harus kita akui ya. Semua pemerintahan yang ada dalam 20 tahun era reformasi ini tidak mempunyai impact yang terlalu besar terhadap ekonomi dalam pengertian struktural ya. Tidak terlalu besar impact-nya. Kita mengkapitalisasi apa yang sudah dilakukan oleh Orde Baru sebelumnya. Itu terutama yang kita kapitalisasi. Yang kedua, kita menikmati terutama di era Bush sebenarnya ada kenaikan harga komoditi pada waktu itu yang dipicu oleh kenaikan harga minyak karena ada perang di Irak itu. Jadi kita juga di Indonesia menikmati hal itu. Sebagiannya juga kita menikmati aliran investasi dari barat ke timur. Nah, tapi secara keseluruhan sekarang kita sampai pada satu titik di mana dulu tatanan global yang menjadi cantolan Orde Baru, ya ini sistem kapitalisme ini yang menjadi cantolannya Orde Baru pada waktu itu dan membuat Indonesia menikmati kemajuan yang luar biasa, sekarang itu berantakan. Coba kita lihat ya. Tahun 59 ada Lee Kuan Yew di Singapura muncul. Singapura maju kan? Tahun 65 Pak Harto naik, Indonesia maju. Tahun 81 Mahathir datang di Malaysia. Semua kawasan di Asia Tenggara ini, di Filipina ada Marcos, Thailand juga, semuanya menikmati kemajuan karena ini termasuk kawasan yang pro kapitalisme semuanya. Begitu Cina bergabung, Cina melaju jauh lebih cepat daripada semua negara-negara di Asia Tenggara. Tapi sebelum Asia Tenggara kan ada Jepang sama Korea Selatan sama Taiwan. 3 negara itu yang terlebih dahulu kan. Masuk bergabung dalam sistem kapitalisme global. Kemudian Asia Tenggara, kemudian Cina yang menyusul paling belakangan. Nah sekarang sistem globalnya ini yang dalam perjalanan decline runtuh. Karena itu ada sulitnya kita sekarang. Kalau kita lihat pada waktu itu muncul pemimpin-pemimpin besar di Asia Tenggara yang kuat karena ada cantolannya kuat. Ini tatanan globalnya ini kuat. Nah sekarang tatanan ini yang mau runtuh. Jadi nasib kita ini, nasib Anda semuanya yang pasca ini, ada di periode ini. Ada di periode ketika tatanan global ini runtuh dan orang sedang ingin merumuskan satu ideologi baru yang menjadi dasar dari tatanan baru yang akan dibuat kemudian.
Nah, proses penyusunan ideologi baru ini perlu waktu tahunan. Proses penyusunan dan menurunkan itu ke dalam tatanan ini perlu waktu tahunan. Makanya saya mengatakan ini akan menjadi krisis berlarut. Ini akan menjadi krisis berlarut. Sekarang misalnya pandemi ini kan adalah ongkos yang dibayar oleh ekonomi untuk menjaga keselamatan bumi. Karena sebelumnya pertumbuhan ekonomi dibayar oleh kerusakan bumi. Nah, sekarang kita ada dalam periode ini. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini sebenarnya secara sosiologis di seluruh dunia ini secara perlahan-lahan ini sebenarnya muncul satu persepsi tentang kegagalan modernisme. Kegagalan modernisme inilah yang membuat orang mencari bukan hanya sekedar persoalan ideologi untuk menata sistem global kita ini, tapi yang lebih penting dari itu adalah mencari satu inspirasi tentang model kehidupan yang kita inginkan.